Widya Suci Lestari, NIM saya 2892050026. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 1, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Yang terhormat Bapak Dermawan SEMM. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah tempat kegiatan produksi dilakukan serta berkumpulnya semua faktor produksi terjadi. Perusahaan yang terdaftar secara resmi dalam pemerintahan maka akan memiliki badan usaha untuk perusahaannya. Jenis-jenis perusahaan. Selain mengenai bentuk, maka ada beberapa jenis-jenis perusahaan yang berbeda dan perlu untuk diperhatikan sebaik mungkin. Berikut beberapa jenis perusahaan yang berkembang saat ini, yaitu yang pertama, perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah badan yang mengambil berbagai hal yang berasal dari alam secara langsung, misalnya pembuatan garam, pengambilan rumput laut, penangkapan ikan, dan sejenisnya. Yang kedua, perusahaan agraris. Perusahaan agraris bergerak dengan mengelola tanah agar menjadi lahan dalam memenuhi kebutuhan. Perusahaan ini terbagi menjadi perkebunan, perikanan, pertanian, serta peternakan. Yang ketiga, perusahaan industri. Perusahaan industri adalah badan yang mengelola bahan mentah hingga menjadi bahan setengah jadi yang nantinya dijadikan sebagai bahan baku atau sampai ke barang jadi. Yang keempat, perusahaan dagang. Perusahaan perdagangan menjadi penyaluran untuk barang untuk produksi dari produsen kepada konsumen, sehingga dapat dikatakan perusahaan ini hanya sebagai perantara produksi yang diperdagangkan. Yang kelima, perusahaan jasa. Perusahaan jasa tentunya menyediakan jasa untuk para konsumennya dengan imbalan sebagai keuntungan yang didapatkan. Bentuk-bentuk perusahaan. Dalam perkembangannya, perusahaan terbagi menjadi beberapa bentuk yang berbeda-beda dengan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Maka perlu adanya pemahaman untuk setiap bentuk perusahaan akan tidak sampai salah dalam membedakannya. Beberapa bentuk perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola. Biasanya bentuk ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan izin secara khusus. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV dimiliki oleh sedikitnya 2 orang sampai maksimal 5 orang. Perusahaan ini memang lebih mudah dikembangkan karena modal yang bisa didapatkan juga lebih besar. Namun memang tantangannya adalah dalam perusahaan ini lebih rawan terhadap konflik serta tidak mudah untuk menarik modal yang sudah ditanamkan terutama untuk sekutu. Yang ketiga, persekutuan firma. Persekutuan firma memiliki batas maksimal yang lebih besar dari CV, yaitu bisa mencapai 10 orang yang bersekutu untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Dalam firma ini tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota tidak terbatas. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. PT terdiri dari pemegang saham yang memiliki tanggung jawab secara terbatas sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan. Jika sampai terjadi kebangkrutan, maka PT tersebut namanya bisa dijual. Yang kelima, Badan Usaha Pemilik Negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang utamanya melayani kepentingan umum dengan modal usaha berasal dari pemerintah. Selain BUMN, ada juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang keseluruhan atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah dengan pemimpin yang diangkat oleh gubernur secara langsung. Yang keenam, yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang memang bergerak untuk bidang sosial serta bisnis sekaligus. Dalam yayasan ini biasanya
berbagai hal yang berkaitan akan tertera dalam akta pendiriannya. Yang ketujuh, koperasi. Koperasi beranggotakan orang-orang yang akan melaksanakan suatu usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Modalnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dari anggotanya sendiri. Beberapa jenis koperasi yaitu produksi, pemasaran, konsumsi, atau simpan pinjam. Yang kelima, fungsi perusahaan. Setelah memahami makna dan mengenali berbagai bentuk serta jenisnya, maka fungsi perusahaan tentu tidak boleh tertinggal untuk dipahami dengan baik. Maka fungsi ini bisa dimaksimalkan dengan baik sebagai tujuan pengembangan perusahaan yang baik serta bagian dari peningkatan keuntungan yang didapatkan oleh pemiliknya. Berikut 5 fungsi dari perusahaan yang pertama, fungsi ekonomi. Sebuah perusahaan memiliki tugas utama yaitu memonitoring, menganalisis, dan menyelidiki terkait perekonomian perusahaan itu sendiri. Yang kedua, fungsi akuntansi yang berguna untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan prosedur perusahaan yang dijalankan dengan baik, menjaga keandalan informasi akuntansi, serta mendorong efisien kerja dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsi produksi adalah menciptakan hingga menambah fungsi dari sebuah barang atau bisa juga jasa. Proses produksi tentunya ada berbagai macam yang bisa disesuaikan dengan bidang perusahaan bergerak. Yang keempat, fungsi pemasaran yaitu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan melalui proses penukaran yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Banyak metode pemasaran yang digunakan oleh setiap perusahaan bergantung pada kreativitas masing-masing untuk bisa mendapatkan perhatian dari konsumennya. Yang kelima, fungsi personalia yang merupakan pegawai atau personel yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sehingga adanya fungsi personalia ini juga sangat penting untuk menjaga agar efektivitas serta efisien pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan diharapkan sebelumnya. Setiap perusahaan minimal harus memiliki kelima fungsi tersebut dan menjalankannya dengan baik. Tentu beberapa hal tersebut menjadi fondasi dasar sebuah perusahaan untuk bisa mencapai tingkat kesuksesannya. Selain itu, dalam meningkatkan profit yang didapatkan tentunya juga bisa berasal dari pertimbangan hasil kerja dari masing-masing fungsi dasar perusahaan tersebut, sehingga pemahaman akan fungsi perusahaan tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui di awal pengembangan sebuah perusahaan untuk menghindari adanya kerugian besar. Demikian saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.